teman-teman, kelana kita. Kali ini kita mau unboxing Go Out Spring Hill Spare House Meet yang Airpen. Ini barangnya. Ini pertama kali kita unboxing. Tempatnya kita ada di El Mande. Kita sama-sama lihat kelengkapannya, kepraktisannya seperti apa. Oke, kita coba unboxing di sini. Nah, ini Go Out Spring Hill. Nah, saya beli yang package-nya yang komplit ya. Ini tasnya saya pisah. Jadi emang bisa aja muat semua, tapi coba saya pisah ya biar kelihatan mana yang package komplit sama yang paket yang basic. Nah, ini yang basic, ini yang tambahannya. Nah, ini yang tambahan. Ini nampaknya pintu TPU ya, pintu TPU. Di sini ada ini mesh, pintu mesh. Ini ground sheet. Dan ini ada snow skirt. Oh, ini bukan. Oh ya, ini snow skirt. Ini snow skirt. Dan ini yang basicnya, basic package-nya. Di dalamnya sudah include pompa manual dan include pompa manual. Lalu ini apa ya? Oh, ini ininya top shield. Ini top shield. Dan ini ada segitiga ini buat window. Nantinya ini kayaknya spare buat supaya bisa dibolongin gitu ya. Nah, ini ada kelengkapan pasak. Ya, ini kita buka. Nah, ini tendanya. Jadi bobotnya itu, klaimnya itu 12,5 kilo untuk basic package-nya. Nah, tadi saya angkat juga memang gede, karena ini nggak ada frame-nya ya, teman-teman. Ini Airpen, nggak ada frame-nya. Jadi tentunya enteng. Cuman volumenya emang gede, volumenya besar dia. Oke, ini pompanya. Nggak bawa gunting ya, kita sobek, sayang banget. Nah, oh ini bagus nih. Ini jadi tenda saya dapat di Freddy Outdoors. Thank you Om Freddy. Dapat bonus juga. Tatakan gelas. Nih ya, nanti kita coba di sini. Kita coba setup di sini. Ini kafling 3, cross tree high. View-nya langsung ke gunung. Ini Gunung Salak kayaknya ini. Ini Gunung Salak. Ya, ini saat yang ditunggu-tunggu. Saya PO tenda ini 1,5 bulan. Nah, ini udah nggak sabar saya untuk buka dan untuk menikmati tenda Airpen Go Out Spring Hill Spare House Meet. Ini modelnya shelter, macam minimal works. Yang shelter G. Ini bahannya polyester. Tentunya lebih kuat menahan hujan dan panas. Dan lebih ringan kita di sini. Oke, kita buka. Nah, ini klaimnya itu mompanya 2,5 menit. Nah, kita coba buka. Nah, ini saya mesti ingat posisinya ya, supaya nanti ngelipetnya juga bagus. Nah, saya pilih yang black. Jadi dia ada dua warna. Satunya army green. Saya pilih yang hitam. Nah, ini tempat lubang untuk mengisi anginnya. Kita tutup dulu. Sampai kencang. Ini untuk ngebuang. Dan ini katup untuk mengisi angin. Saya ambil pompanya dulu. Kita pompa. Ini pengalaman saya pertama kali menggunakan tenda angin. Ini katupnya banyak pilihan. Nanti saya coba yang ini dulu. Kayaknya ini pas dengan yang ini ya. Jadi saya coba ya.
Kita masukkan dan kita mulai memompa. Bismillah. Ini tekanannya mungkin PSI-nya ada di 6,5 mungkin ya. Oke, saya timer dulu 10.34. Ini udah mulai berdiri, tapi ini lepas ya. Saya belum tahu kuncian yang pas yang mana. Tapi nggak apa-apa. Sebentar kita ini dulu. Di sini ada 4 katup, pilihan katup. Tapi ini yang paling pas. Cuman dari tadi saya lepas. Ternyata katupnya pakai yang ini. Jadi sini ada beratnya ya. Ini kita lock dulu. Nah, kita lock. Nah, ini beratnya kita masukin ke sini. Karena semakin gede volume ininya, frame-nya, dia tekanannya akan makin kuat. Jadi ini harus dikunci. Nah, ini dijamin kencang. Oke, tekanannya di 6 PSI. Kita coba buka. Oke, jadi juga tadi saya mompanya ya 5 menit karena masih awal. Nah, saya belum tahu. Nah, ini adalah tinggi senter tengahnya itu 2 meter. Nanti kita sama-sama lihat dalamnya. Dan ini kencang ya tekanannya. Saya tadi pakai 6,5 PSI. Kayaknya kekencangan. Nanti coba saya kecilin. Tapi ini memuai biasanya kalau lagi panas. Jadi ya kita lihat dulu. Oke, nah, ini saya tunjukin. Di sini ada 3 lubang untuk pengisian angin dan pembuangannya. Inflate sama deflate-nya. Ini 1, 2, dan yang di ujung sini 1. Jadi hanya 3, yang di sisi satunya tidak ada. Dan untuk tali, saya sudah hitung. Ada 8. 1, 2, 3, 4. Yang sisi sananya juga ada 4. Nah, ini basicnya dapatnya seperti ini plus top shield ya kalau nggak salah. Saya lupa. Atau hanya ini ya. Saya beli yang paket lengkap. Range harganya itu sekitar 10 sampai 13 juta saat ini ya. Saat video ini dibuat itu 10 sampai 13 juta. Nah, saya dapat PO di Freddy Outdoors. Nah, terima kasih Om Freddy. Nah, kita sama-sama buka. Kali ini saya mau coba buka pintu. Di sini ada slatingnya, lalu ada penjepitnya ya. Kita buka. Nah, ini pintunya bisa dilipat setengah. Ini ada talinya. Nah, jadi bisa dibuka setengah. Jadi ini nanti tampilannya. Ini coba kita buka full dulu. Nah, di sini pun disediakan kantong untuk nyimpen pintunya. Sama sebelah sisi satunya juga disediakan kantong dan bisa dibuka full karena kita dapat paket pintu mesh-nya dan yang PPU.
Ini kalau mau praktis, sama kayak minimal box ya, disediakan slot buat nyimpan pintu. Ini tengahnya, senternya tuh 2 meter, tinggi saya 175, masih bisa buat sholat ya. Di pinggir sini pun, nah saya masih bisa sholat, masih aman semuanya posisinya. Nah, ini pintu udah saya buka, dan ini TPU-nya ya. Coba kita buka. Dan di sini kita disediakan kantong penyimpan cover TPU-nya. Nah, sekarang kita mau nunjukin akses-akses ventilasi di sini. Oke, kita. Nah, di sini ada sleting. Nah, yang ini bisa dibuka full. Nah, jadi untuk akses pintu masuk. Kalau misalkan malam-malam mau ke toilet, malas buka pintu yang besar, ini kita bisa lewat sini. Nah, tuh. Halo. Ya. Ini. Nah, ini ya. Bisa kita buka full. Di sini ada pengait talinya. Nah, selain itu bisa dibuka setengah nih. Sepertinya nih ada mesh. Di sini ada mesh pintunya ya. Coba kita kembalikan lagi. Saya mau cek pintu meshnya. Kalau mau buka pintu meshnya, aksesnya hanya bisa lewat luar. Ini ya. Nah, ini setengah. Tuh. Coba kita gulung. Saya pengen setupnya seperti ini. Ada ventilasinya. Nah, ini kita bisa buka. Nah, sini ada penyangga. Jadi Go Out Spring Hill, ini bisa dibuka juga nih. Atau bisa dibuka full dan dilipat. Sangat ini ya, tendanya sangat fleksibel. Tapi saya mau coba tutup aja. Nah, ini ada ventilasi masuk. Untuk sisi satunya, sama juga. Kita buka dan ada penyangga. Dan kita coba sisi satu lagi. Nah, ini sama ya. Jadi menyediakan 4 sisi untuk ventilasi. Kita buka semua. Ya, adem. Cuacanya cukup lumayan. Nah, yang satunya coba saya buka full. Ini coba kita mau coba pasak karena anginnya lagi sedang besar di sini. Takut kebawa angin. Namanya tenda angin, pasti nanti kebawa angin. Jadi kita coba pasak. Ini pasaknya unik bentuknya. Di sini totalnya ada 14. Saya juga sudah hitung, ada 14. Dan untuk tali ada 8. Jadi kita masih ada spare 6 lagi. Nah, kita coba pasak ya. Nah, ini talinya tipis.
ya, ada yang kusut di sini. Dah, ini ya. Ini karena berhubung tenda angin dan ini ada stoppernya juga, jadi bermanfaat sekali ketika kita mengencangkan atau mengendalikan tenda. Saya baru pertama kali pakai pasak kayak gini. Oke, kayak gini ya. Ini kita tinggal kencangkan. Top package-nya, top package mah, top shield. Ini ya, tuh ada plastik untuk TPU-nya. Kita pasang aja buat supaya lebih terlindungi dari panas. Cuman secara estetik lebih bagusan nggak pakai ya. Jadi frame-nya sangat mengintimidasi sekali. Nah, ini TPU-nya. Nanti kita coba pasang. Ini bahannya sama sepertinya. Polyester 68D ya. 68D, ini waterproof-nya 2000 mm. Nah, cukup lah buat di Indonesia. Oke, kita coba pasang. Ini top shield-nya sudah terpasang. Semua ada 8 klip. Nah, ini salah satu klipnya. Jadi tinggal diklip, dikencengin, sama semua ya. Semua ada di frame-nya. Nanti kalau teman-teman punya tenda ini, dicoba-coba aja. Nah, tapi yang saya agak khawatir satu di sisi sininya, teman-teman. Sisi tengah TPU-nya ini agak cekung ke dalam. Jadi kalau hujan, kayaknya akan ngegenang di tengah. TPU-nya soalnya nggak bisa dikencengin. Ini walaupun semua kita udah kencang, tapi di bagian TPU-nya mungkin karena bebannya lebih berat ya, jadi agak cekung ke dalam. Selanjutnya kita pasang ground sheet. Nah, ini mantap ya. Jadi saat ini kita setupnya mau family tent karena bawa anak-anak, bukan konsep shelter, tapi kita coba family tent. Jadi kita mau pasang ground sheet supaya anak-anak nanti bisa tenang di dalam. Tapi sebelumnya saya tetap bawa terpal. Nah, ini pelindung batu-batu. Sayang nanti ininya kalau bersentuhan langsung dengan batu. Ground sheet-nya. Jadi terpal sudah dipasang. Coba pasang ground sheet. Ini ground sheet-nya model kolam. Dia udah setel kolam nih. Nah, jadi pastikan nggak kebalik ground sheet-nya. Nah, ini kita kaitin di sini nih, ada kecil. Yang ini ya, kelihatan nggak? Nah, ini yang kecil. Bukan di sini, apalagi di sini, bukan ini slating. Nah, di sini ya. Ya. Nah, ini dia tampilannya. Oh, tengahnya juga bisa. Kita coba tengahnya. Nah, ini ada juga ya. Nih. Tuh, jadi kenceng. Mantap ini. Udah. Itu lagi. Udah, selesai. Kalau di top package, dia dapat satu pieces pintu mesh, cuman nggak saya pasang ya kali ini. Nah, ini satu pintu mesh. Jadi yang pintu basicnya itu bisa dibuka slatingnya, lalu kita pasang mesh. Dapat pintu mesh satu. Jadi
bisa tertutup lah, tapi angin bisa tetap masuk. Ini yang mesnya dapat satu, lalu kemudian dapat juga pintu, ini pintu TPU. Ini dapat pintu TPU. Lalu kemudian ini ada snow skirt. Snow skirt itu kayak lidah-lidah tenda ya yang di samping sini. Dibuka. Nah ini kalau di luar fungsinya buat nahan salju sesuai namanya snow skirt. Nah sini ada sletingnya. Nah ini pakai snow skirt. Snow skirt dapat 2, jadi untuk sisi-sisinya nanti dipasang. Cuman kali ini saya nggak pasang dulu supaya tetap original. Akhirnya jadi. Lumayan tadi ngulik-ngulik karena masih pertama kali pakai, jadi saya masih bingung untuk klipnya, sletingnya. Tapi sebetulnya nanti untuk yang kedua kalinya pakai pasti saya lebih cepat. Dan tadi total saya mau 4 tenda itu 3 menit. Nanti ngepesinnya, klaimnya, oke, maaf tadi saya bikin 5 menit. Lalu untuk ngepesinnya, klaimnya 1,5 menit karena ada 3 katup yang bisa dibuka. Lalu ya ini ya, ini bahannya. Kalau teman-teman ragu dengan R10, ini bahannya sangat solid sekali, sangat kencang loh. Tuh. Nah ini kebetulan cuaca lagi panas, nanti saya update di description untuk ketahanan terhadap cuaca panas, atau nanti pun kayaknya akan hujan, nanti akan saya infokan. Oke, sekian teman-teman, inilah Go Out Spring Hill Spare Housemate R10. Thank you.